بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejarah Islam, sholat tahajud dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak mula-mula Islam berkembang di Makkah. Dikala baginda Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, yaitu ketika turun ayat surat Al-Muzammil ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai sahabat, maka jelaslah perintah tahajud kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya lebih dahulu diturunkan sebelum sholat 5 waktu difardukan. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejarah Islam, sholat tahajud dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak mula-mula Islam berkembang di Makkah. Dikala baginda Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, yaitu ketika turun ayat surat Al-Muzammil ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai sahabat, maka jelaslah perintah tahajud kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya lebih dahulu diturunkan sebelum sholat 5 waktu difardukan. Karena difardukan sholat 5 waktu ketika Nabi SAW mi'raj dan menerima langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu, Nabi biasa melakukan sholat sehari-hari, yaitu pagi dan petang. 2 rakaat dinamakan waktu isyraq, dan petang 2 rakaat dikala matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Demikian biasanya Nabi mengerjakan selain tahajud. Adapun hukum sholat tahajud ini pada awalnya adalah wajib menurut surat Al-Muzammil ayat pertama. Kemudian baru ada perubahan menjadi sunnah setelah turun surat Al-Muzammil ayat 20. Wahai sahabat, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Paling sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktu pelaksanaan sholat tahajud
adalah mulai dari waktu Isya sampai terbitnya fajar. Sholat malam dapat dikatakan sholat tahajud dengan syarat apabila dikerjakan sesudah bangun dari tidur malam, meskipun tidurnya hanya sesaat. Apabila dikerjakan sebelum tidur dulu, maka tidak dapat dikatakan sholat tahajud, tetapi dianggap sholat sunnah biasa, seperti halnya witir, sholat hajat, dan sebagainya. Waktu yang paling baik mengerjakan sholat tahajud yaitu pertama, sepertiga malam pertama, yaitu kira-kira jam 7 sampai jam 10. Yang kedua, sepertiga malam kedua, yaitu kira-kira jam 10 sampai jam 1 malam. Yang ketiga, sepertiga malam ketiga atau terakhir, yaitu kira-kira jam 1 malam sampai dengan masuknya waktu subuh. Namun, yang paling baik untuk mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahai sahabat, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan rutin mengerjakan sholat tahajud, yaitu salah satunya membawa ke tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa yang mengerjakan sholat tahajud, maka akan diangkat ke tempat terpuji dan mulia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan impian semua umat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin terbentangnya jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, waktu mustajabah untuk berdoa. Sholat tahajud juga menjadi amalan untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa yang bisa dipanjatkan setelah sholat tahajud. Pastikan semua doa ini dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua yang terbaik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tenang pada jiwa, pikiran dan batin akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa didapatkan dengan cara mendekatkan diri melalui sholat tahajud.
Orang-orang yang tekun menjalani sholat tahajud niscaya akan diliputi aura kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan ini lantaran ia bisa merasakan bahwa dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan emas untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Di saat yang paling sunyi, kesunyian malam memberi kita kedamaian untuk fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri kita semakin dekat dan terhubung kepada Sang Pencipta. Yang keempat, membuka pintu rahmat dan keberkahan. Saat kita memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud, langit terbuka lebar menyambut doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada hamba yang tekun dalam ibadah malam, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan anugerah darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika banyak ulama dan sahabat Nabi yang sangat mengagungkan sholat tahajud. Kesungguhan dalam melaksanakan sholat sunnah ini tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual, namun juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika kita bisa mengambil hikmah dari sholat tahajud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, salah satu kunci masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sejarah sholat tahajud dan keutamaannya yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat melaksanakannya dan dapat keutamaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.